Islam jadi kalah, jadi terlihat buruk karena mazhab-mazhab tersebut. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Orang yang ada di bidang ini, di bidang menjelekan Allah, menjelekan Al-Quran, menjelekan Islam, menjelekan Nabi, ini tidak akan beruntung perniagaannya. Hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita, bisa juga membuatmu menjadi gila. Kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Yang butuh terapis pijat silahkan hubungi Maisa Terapis Pijat di 081211800730. Hanya ya terima yang serius mau mijat ya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina astarawud dolalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya, ini pembahasan lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 15. Nah, sahabat semua biar lebih ngerti, biar lebih paham dengan ayat ini, silahkan nonton ke surat Al-Baqarah ayat 15 ya. Cari saja di playlistnya Maisa Terapis Pijat. Jadi video sebelumnya ya. Cara mencari video di channel YouTube Maisa Terapis Pijat. Nah, pencet kolom pencarian ya. Tulis Maisa Terapis. Nah, kita pencet, nah klik ini pencarian. Nah, udah ketemu fotonya, klik fotonya. Lalu kita cari playlist. Nah, ya ini dia playlistnya. Nah, sahabat semua bisa cari di sini Anda minat di video tentang apa. Nah, di sini ada tadarus Al-Quran, pelanggan channel, terus Sunnah Rasul, kajian Al-Quran, motivasi, tentang tutorial pijat. Nah, di sini kalau Anda ingin tahu tentang pijat ya. Nah, ini playlist tentang kajian Al-Quran. Nanti di sini akan dibahas dari nol ya, dari Al-Fatihah sampai Al-Quran selesai. Nah, carinya di kajian Al-Quran. Jika playlist kajian Al-Quran, jika sahabat semua mau mencari tentang kajian Al-Quran. Nah, di sini carinya supaya tidak ketinggalan video-video sebelumnya. Nah, itu dia tips mudahnya dari aku, bisa kan? Supaya kita bisa masuk ke video yang ini. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Apa yang dimaksud? Berarti di sini ada 3 pembahasan ya. Pembahasan pertama, apa yang dimaksud membeli kesesatan dengan petunjuk? Membeli kesesatan dengan petunjuk. Nih, kita sebelumnya begini ya. Hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita, bisa juga membuatmu menjadi gila. Jadi saat kita mempelajari Al-Quran, niatkan tuh untuk kebaikan, buat kebaikan orang banyak ataupun diri sendiri. Jangan Anda punya niat lain, ataupun punya niat jahat dalam Al-Quran, ataupun memiliki pertanyaan setelah Anda diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa mengetahui tentang Al-Quran, tapi di hati Anda tiba-tiba ada rasa ingin memanfaatkan
atau rasa curiga atau ada keraguan, itu jangan Anda teruskan, hentikan. Karena kenapa ayat itu terjadi? Kenapa kejadian itu terjadi? Contoh misalkan, kenapa sih dalam Islam boleh membunuh? Boleh berperang. Nah, di saat Anda sudah mulai meragukan sosok Nabi Muhammad, mulai meragukan Islam, sebaiknya saat Anda mempelajarinya Anda hentikan, karena Anda tidak tahu itu di kondisi seperti apa. Allah lebih tahu. Al-Quran ini mengajarkan umat manusia itu untuk hidup dalam beragama dan bernegara, juga dalam kehidupan sosial. Nah, kalau peperangan jatuhnya itu dalam kehidupan bernegara. Kalau dalam kehidupan bertetangga, bersosial kan tidak ada yang namanya peperangan. Jadi saat Anda sudah mulai curiga, mulai sesuatu pertanyaan yang tidak bagi Anda kurang relevan, kurang masuk ke otak Anda bandingkan dengan kitab-kitab lain atau cerita lain, sebaiknya hentikan. Karena nanti Anda akan dibuat oleh Allah terombang-ambing. Ya apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa, udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ, tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Nah, apa maksudnya dengan mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk? Jangan kita membeli kesesatan karena keraguan Anda, tersesatnya Anda dalam mencari ilmu. Anda akan mencari petunjuknya dalam Al-Quran untuk membenarkan kesesatan Anda. Ya, setelah itu Anda bagikan ke orang lain. Kayak misalkan saya bikin video nih, saya taruh di YouTube, di TikTok, snack video, Facebook. Bagikan kan ke orang lain. Begitu juga orang lain yang di posisi ragu kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, membeli kesesatan dengan petunjuk yang Anda cari itu kan di Al-Quran juga. Anda tersesat nih saat membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi Anda pun mencari petunjuknya ya kan dari Al-Quran. Misalkan seperti di video saya sebelumnya, misalkan Anda mendapatkan suatu petunjuk keraguan tuh dari surat Ali Imran ya misalkan. Nah, setelah Anda baca-baca banyak, kok Anda menemukan juga di surat Maryam gitu, kok begini, misalkan gitu ya. Nah, memang kita susahnya dalam Islam tuh ya, ulama-ulama terdahulu itu pakai mazhab. Mazhab itu juga ada memang kekurangannya, dan itu dibuat oleh manusia. Saya juga tidak tahu bagaimana itu bermula terjadi, bahkan dalam Islam kalau tidak bermazhab berarti bukan orang Islam. Gitu kan. Padahal yang pedoman kita tuh harusnya Al-Quran. Tapi setelah orang mengikuti mazhab tertentu, itu juga sebetulnya ada kekurangan. Bahkan bisa dijadikan lawan oleh orang lain yang membuat video-video menjelekkan Al-Quran, menjelekkan Nabi Muhammad. Mereka merujuk kepada dalil itu, mazhab itu. Katanya begini, contoh dalil kayak tentang pernikahan, hubungan dengan hewan, kayak gitu-gitu banyak dah. Jadi itu juga yang menyebabkan seseorang jadi kalah gitu. Bukan seseorang ya, Islam jadi kalah, jadi terlihat buruk karena mazhab-mazhab tersebut. Jadi tapi kita pun patut menghargai para ulama itu ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki,
Sebenarnya mereka orang soleh, cuman karena Islam ini sepertinya lebih condong ke 4 mazhab itu, bukan lagi kepada Al-Quran. Saat dijatuhkan oleh orang lain, kalah. Karena di 4 mazhab ini terdapat juga kekurangannya. Coba kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Allah itu sudah membuktikan semuanya dalam Al-Quran gitu loh. Jadi, apa yang harus dilakukan? Seperti contoh Nabi Muhammad, kita hargai semua para ulama, kehebatannya, kemuliaannya, bahkan mereka mampu menghafal Al-Quran kan? Kita mana mampu, itulah kita tetap menghormati. Hanya saja harusnya kita itu benar-benar berpedoman teguhnya tuh kepada Al-Quran loh, bukan kata orang, karena banyak loh. Contoh apa? Masalah musik, masalah ini banyak lah gitu ya, nggak perlu kita bahas. Kita bahasnya itu adalah tentang jangan engkau membeli kesesatan dengan petunjuk. Engkau tersesat, lalu engkau mau menyesatkan orang lain, tapi engkau mencarinya melalui petunjuk dalam Al-Quran. Kata ayat Al-Quran begini, ya. Lalu yang kedua, Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. yang kedua kata Allah, maka tidaklah beruntung perniagaannya. Perniagaan apa sih? Usaha ya, usaha, jualan, pekerjaan. Tidaklah beruntung apa yang kamu lakukan. Contoh gini, seseorang yang posisinya sekarang menjelekkan Islam melalui dunia teknologi, misalkan ada di YouTube, di TikTok, snack video, Facebook, ya kan? Di live mungkin yang dapat banyak uang tuh di live ya. Seseorang yang bekerjanya, saking kebenciannya, saking keraguannya, dia tersesat dalam agamanya, dia tersesat dalam pemikirannya, dia bagikan kesesatan itu kepada orang lain. Akhirnya kita kan jadi menonton ya kan, menonton channel-channel mereka ya kan. Tapi kata Allah, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Apa sih dia adalah beruntungnya? Kamu menjelekan Allah, menjelekan Al-Quran, menjelekan Nabi Muhammad di pelapon-pelapon itu. Kenapa dia adalah beruntung? Berapa sih yang kamu dapetin? Berapa sih kamu dibayar oleh pelapon-pelapon itu? Berapa duit sih yang kamu dapat? Apakah kamu dari menjelekan Islam, menjelekan Al-Quran, menjelekan Nabi Muhammad, dapat gitu? 1 miliar atau 1 triliun dapat nggak? Kalau kata Allah nggak dapat. Kalau kata Allah, tidaklah beruntung perniagaanmu. Apa yang kamu usahakan, apa yang kamu jual, apalagi jual Al-Quran ya, bukan Al-Qurannya, jual isinya. Kamu ragu, kamu tersesat, kamu membeli kesesatan melalui petunjuk. Kamu cari petunjuk di dalam Al-Quran, kamu share ke orang lain. Kata Allah, tidak akan beruntung perniagaanmu. Bagaimana itu tidak beruntung? Contoh, ada 2 contoh. Contoh pertama, Anda satu orang sebagai pengusaha. Yang ini sebagai penjelekan, yang menjelekin Islam, menjelekan Al-Quran, menjelekan Nabi. Ini pengusaha. Jadi kalau kata Allah, orang yang ada di bidang ini, di bidang menjelekan Allah, menjelekan Al-Quran, menjelekan Islam, menjelekan Nabi, ini tidak akan beruntung perniagaannya. Yang kamu dapat itu nggak seberapa. Apa yang kamu kerjakan itu kan sebenarnya cari uang ya kan? Tapi yang kamu dapat tuh nggak bakal seberapa. Contoh kecil 1 triliun, 2 triliun, apalagi ke 20 triliun nggak bakal dapat dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Kerjaannya jelekin Allah, jelekin Al-Quran, jelekin Nabi, jelekin Rasul. Itu tidak akan beruntung sayang. Itu kata Al-Quran, kata Allah. Baca surat Al-Baqarah ayat 16. Ya.
Lalu bagaimana dengan pengusaha ini? Pengusaha yang fokusnya usaha, dia sangat beruntung karena dia tidak mengotak-ngatik agama, karena dia tidak ngejelekin Allah, tidak ngejelekin agama, tidak ngejelekin Rasul. Dia fokus di bidang usaha, makanya dia beruntung. Uang 1 triliun, 2 triliun, sampai 50 triliun mah kecil bagi dia, karena dia nggak ngurusin agama. Itu jatuhnya balik ke belajarlah engkau sampai ke negeri Cina. Makanya antara ada 2 negara yang bermusuhan, negara terkuat di dunia antah berantah, ada dua suku yang sedang bersitegang. Suku pertama suka ngusik-ngusik orang, menyakiti hati orang. Suku kedua, dia suka memberikan ide-ide kemajuan barang-barang. Nah, kira-kira yang dipilih rakyat itu suku ini atau suku ini, ya kan? Nah, jadi Allah tidak mungkin salah ya. Jadi kuatkan iman kita sebagai orang Islam. Yuk sayang, fokuslah di usaha, di bidang Anda masing-masing. Apa ya? Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Tenangkan hati kita dan taatkanlah diri kita kepada Allah. Jangan kita menjadi penyebab kehancuran Islam. Karena ngeri loh, kita punya apa sih? Kita hanya akan meninggal. Allah itu sayang. Kenapa Al-Quran turun? Karena banyak manusia yang memang tergoda oleh iblis, ngikutin iblis. Padahal Allah tuh sayang banget sama umatnya. Makanya diturunkan Al-Quran supaya kamu tidak tersesat, nak. Kata Allah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah menurunkanmu ke bumi, hidup di bumi, bisa menikmati segalanya. Allah berikan petunjuknya. Jadi kau jangan membeli kesesatan dengan petunjuk. Karena kalau begitu perniagaanmu tidak akan beruntung. Ya, sayang sekali, janganlah ya. Tidak akan beruntung. Kerugiannya tuh banyak. Banyak kerugian. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Nah, yang ketiga adalah dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ngeri nih. Yang ini juga ngeri-ngeri sedap. Seperti di video sebelumnya ya, tentang bukan si Kak Mala ini saja, banyak sebetulnya orang lain. Tak, ini contoh kecil ya. Kak Mala ini saya harapkan baik, dia hanya dalam kebingungan, tapi saya berharap ya tetap mempercayai Allah. Karena apa? Ya seperti dia sendiri bilang bahwa dia semakin belajar malah semakin banyak pertanyaan. Ya itulah Allah bilang, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kenapa sih Allah tidak akan memberikan petunjuk? Pelit banget gitu. Ya enggak lah, bukan masalah pelit atau gimana. Al-Quran ini kalau dipegang oleh orang yang gak benar, itu bisa jadi hal yang gak bagus banget. Jadi Allah tuh menghendaki Al-Quran ini dipegang oleh orang-orang yang benar. Makanya yang beredar, para ulama-ulama sampaikan ya sekitar itu, masalah menikah, masalah rezeki, masalah apalah. Karena memang runutannya dari ulama yang ibaratnya dari kiai yang mereka terima yaitu saja ya, memang poin-poinnya itu saja, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, poin-poinnya itu saja gitu loh.
Bahkan dalam dakwah-dakwahnya para ulama tuh tidak pernah ada dakwah perang, dakwah eh, berbuat ini itu, bahkan kayak misalkan nggak boleh berbuat jahat. Ya memang poin-poinnya itu saja yang harus kita lakukan gitu loh. Ibaratnya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Poin-poin itu saja yang penting-penting. Kalau masalah dalam-dalam ini, yang semakin dalam itu memang tidak boleh. Tidak Allah berikan kepada semua orang karena itu sangat berbahaya. Tapi kita buktikan saja bahwa seperti Mbak Mala ini bilang bahwa beliau itu membingungkan banget buat aku yang masih semakin belajar semakin bingung. Karena apa? Ya dia tersesat. pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya Karena dia mencari yang ada aku tambah pusing. pembenaran Pelajari dari apa yang dia semakin muncul pertanyakan. malah gak habis-habis. Sedangkan dalam Islam ini disuruhnya, ya kamu taat aja dulu. Emang sih berat ya kayak gitu bagi kita yang ibaratnya banyak pertanyaan. Bagi orang pinter disuruh nurut-nurut aja. Kan ceritanya begini, kan runutannya begini, kan ininya begitu. Banyak pertanyaan gitu ya. Emang berat, tapi disitulah terkadang ujiannya. Atau apa namanya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Anda membaca Al-Quran, Anda membaca berarti kan mendengar dari Allah. Ya taati dan patuhi gitu loh. Jika Anda mendapatkan kebingungan, terus Anda bertanya kepada para ulama, ya ulama yang nggak tahu bilang banyak banget nanya loh atau begini, memang jatuhnya begitu. Terus bagaimana dengan kita ya untuk kita tidak menjadi penyebab menghancurkan Allah, kita juga jadi membenci Nabi, membenci Allah. Ya sebetulnya itu ujian kesabaran bagi kita. Sabar aja. Toh kita itu makanya dalam Islam itu harus beribadah itu kepada Allah, karena Allah, jangan karena sosok. Karena sosok itu mengecewakan. Bukan Nabi Muhammad saja loh, para ulama sekarang, kamu misalkan bertanya sesuatu, dia tidak menjawab apa yang kamu mau, atau tidak memberikan jawaban kepuasan bagi kamu. Kamu kecewa kan? Manusia itu mengecewakan. Lalu bagaimana sikap kita? Sabar. Sabar. Kita juga untuk apa sih tahu-tahu banyak banget segala macam ini itu? Belum diperlukan. Emang kita sebagai apa sih? Kita kan ibaratnya kalau perempuan sebagai berumah tangga, nyari duit, makan, tidur, jalan-jalan. Udah apa sih? Ibaratnya Allah suruh senang-senang kok, ribet gitu. Laki-laki juga begitu. Tapi kalau misalkan Anda semakin dalam mempelajari ilmu agama Islam dan Anda menemukan keraguan, akhirnya Anda murtad, itu masuk neraka loh. Jadi sebaiknya tuh memang kita tahan. Terus kalaupun Anda ingin mempelajari lebih dalam, bersihkan hati, murnikan jiwa, taati dulu Allahnya. Karena apa? Kalau Anda jatuhnya kepada hal yang tidak baik, akan Allah buat engkau terombang-ambing. Allah tidak rela ayat Al-Quran ini dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Tidak rela, Allah tidak mau. Ya, tidak mau Allah. Karena apa? Karena Allah sayang juga. Karena kadang dibutuhkan juga mungkin suatu saat oleh generasi penerus Allah. Karena memang zaman dahulu dikisahkan saat iblis dikeluarkan dari surga, dia sudah bersumpah, saya akan goda anak cucu Adam. Tapi Allah kan maha penguasa, maha kuasa, maha lebih berarti. Maka dari itu sepinter-pinternya orang, sepinter-pinternya kamu tidak akan bisa membedah isi Al-Quran seluruhnya. Hal-hal yang tersembunyi gitu loh ya. Kalau sekedar baca dong, ini gini ya. Tapi kan dalam Al-Quran tuh ada mutasabihah, perumpamaan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, and subscribe ya.
Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share juga silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya ya. Silahkan juga dukung channel-channel saya yang lain di Facebook, Instagram, Connect Video, TikTok ya. Yang mau berlangganan silahkan berlangganan, ada video-video tertentu yang saya simpan di langganan. Yang misalkan sahabat semua punya keluhan apapun ya, bahkan stroke, tapi stroke itu perlu pemijatannya itu beberapa kali, bahkan saya tidak bisa pastikan karena apa? Karena itu kena saraf ya, sarafnya yang kena, jadi sarafnya mati. Makanya yuk sebisa mungkin sahabat semua jika ada keluangan rezeki, dipijat badannya ya, supaya aliran darahnya itu lancar, supaya tubuhnya itu bagus. Ibaratnya menjaga diri kita lah. Kita memanjakan diri itu bukan sekedar makan ya, tapi pijat juga itu memanjakan diri. Mau pria mau wanita saya terima, tapi syaratnya adalah serius mau mijat dan jangan punya niat saja, jangan. Cowok nih punya niat lain selain mijat. Jika punya niat saja apalagi melakukan itu sudah kerasa, jadi energinya sudah nyampe ke saya. Bawaannya apa? Sayanya takut, sayanya tidak mau. Jadi sebisa mungkin nih saya kasih tahu kisi-kisinya, kalau ingin mijat sama saya, laki-laki terutama ya, kalau perempuan nggak perlu dikasih tahu. Jangan punya niat lain selain mijat, karena energinya nyampe ke saya, karena saya pakainya peeling. Kali ini kita akan bahas mengenai terapis hati. Di terapis hati kita, saya terapis pijat, tapi kalau kita membahas Al-Quran adalah untuk menterapis hati kita, supaya kita jadi orang sehat, jadi orang benar, mau ngikutin Al-Quran. Betapa indahnya Al-Quran. Allah itu menciptakan kita, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah juga memberikan kita petunjuknya untuk melaksanakan apa yang ada di dunia ini. Enak kan? Ya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.